Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi was sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan ruqyah syar'i, dan juga kita berbagi manfaat apa saja bagi kaum muslimin. Sahabat muslim, di segmen ruqyah aplikatif kali ini saya kembali membongkar file saya beberapa tahun yang lalu, masih di seputaran sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika corona ini baru berjalan. Kemudian waktu itu saya ditelepon oleh seorang dokter. Dan kemudian dia mengatakan ingin sekali secepatnya diterapi ruqyah dan ingin juga berkonsultasi kepada saya. Izin Allah, saya berkesempatan datang ke rumah beliau. Sesampainya di rumahnya, kami berdialog dan kami berdiskusi, dan dokter tersebut mengeluhkan beberapa hal kepada saya. Dan dia mengaku bahwa hari itu dia pulang cepat karena sudah seminggu ini sebenarnya dia sudah tidak karu-karuan sama sekali. Dan saat itu dia benar-benar pulang tidak tahan, minta izin, dan dia pulang. Dan dia mengeluhkan badannya ini sakit luar biasa. Dia kepalanya pusing. Kemudian dia juga kebingungan, seperti juga linglung terjadi, seperti keanehan yang tidak bisa diceritakan juga kepada siapapun yang dirasakan oleh dia. Kemudian dia juga mengatakan dalam urusan pekerjaan, dalam beberapa tahun kenapa dia merasa sangat mandek, dia merasakan stagnan. Yaitu kenapa? Bahwa dia telah mencurahkan berbagai kerja keras, berbagai pikiran, dan semua dia kerahkan, baik pikiran, tenaga, fisik, dan lain-lain. Namun seolah-olah dia tidak mendapat penghargaan yang selayaknya dari perusahaan, tidak mendapatkan penghargaan dari bosnya. Padahal dia sudah berusaha keras dan banyak idenya yang dipakai di situ dan membawa kemajuan bagi perusahaan, bagi rumah sakit tersebut, namun tidak dihargai. Padahal orang-orang yang jauh bekerjanya biasa-biasa saja mendapatkan penghargaan dan mendapatkan penghasilan berkali-kali lipat lebih besar dari dia. Dan si dokter juga mengeluhkan tentang sesuatu yang terjadi kepada ibundanya, yaitu ibundanya ini mengalami paranoid yang parah, serba ketakutan, mau makan jadi takut, ini takut kolesterol, takut ini, kemudian mau tidur susah, semuanya ngomong jadi ngaco, jadi kemudian menjadi paranoid. Dan juga dia merasa hubungan dengan istrinya menjadi tidak baik, bahwa terjadi kecurigaan, keributan yang mereka merasakan tanpa sebab sama sekali. Melihat hal tersebut, saya putuskan untuk segera meruqyah dokter tersebut. Yang ngirim kamu ustadz kah, kiai kah, apa dukun langsung? Dukun. Kamu apain saya ini? Kenapa kamu? Apa yang terasa sama kamu? Saya kecekek ini. Saya kecekek. Oke, kamu mau tobat nggak kepada Allah? Nggak mau. Ya Allah, turunkan cekekan lagi ya Allah lebih kuat. Mau tobat nggak? Nggak mau. Ya Allah, rasakan lagi lebih kuat ya Allah. Semakin dia menentang, tunjukkanlah ya Allah pada kami pertolonganmu ya Allah. Tambah sakit. Sakit. Oke. Sekarang kamu mau mati konyol apa mau mati? Kamu tahu surga dan neraka tahu? Tahu. Kamu masuk neraka apa masuk surga? Urusan apa? Saya mau masuk mana juga? Enggak. Oke. Urusan mana? Ini dengarkan sedikit ya, rasakan kamu. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Sekarang kamu mau tobat? Ya ditahan. Gerakannya dibawakan lagi Pak Dokter. Bisa, saya bagus. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, gak usah banyak ngomong. Sekarang kamu mau tobat? Mau tobat ya? Sekarang saya tanya kamu ada di mana aja? Di punggungnya kan? Di kepalanya? Ada di istrinya juga? Oke. Ada berapa jin yang dikirim ke sini? Ada berapa? Ada 9. Kemudian saya juga menanyakan kepada si jin ini. Saya coba investigasi. Apakah kamu masuk juga ke dalam badan ibunya? Dan ternyata jin tersebut mengatakan mereka tidak ada urusan dengan ibunya. Yang masuk badan ibunya adalah jin dari dukun yang lain. Dan itu berasal dari rivalitas, dari kompetitor usaha ayahnya. Dan karena ayahnya adalah seorang pengusaha, ayah dari dokter ini. Dan kemudian
si jin mengatakan ada 3 jin yang dikirim oleh dukun tersebut dalam rangka untuk membuat kekacauan di pikiran ibunya, membuat perasaan cemas, menimbulkan paranoid yang luar biasa kepada ibunya. Dalam keadaan seperti ini, saya tetap mengajak kepada si jin untuk meninggalkan kezaliman ini dan untuk bertobat, meninggalkan pekerjaan dia seperti ini dan untuk mengajak mereka kepada Islam. Namun jin ini belum atau merasa masih kuat dan mereka melawan dan tetap bandel dan menolak ajakan saya. Ada di mana aja mereka? Ada di kepala. Di kepala terus? Di punggung. Di punggung terus? Di mata. Di mata terus? Di rambut. Di rambut terus? Di lambung. Di lambung? Iya. Ada dia anggota keluarganya di mana? Di istrinya, di matanya supaya dia membenci terus. Oh, kamu yang bikin dia benci ya? Iya. Ada, ha? Terus di mana lagi di badan istrinya? Di mana lagi? Kepalanya. Kepalanya, biar dia berpikir aneh-aneh ya? Iya, dan pusing selalu. Oh, pusing selalu, oke. Sekarang di ibunya yang diabetes itu, siapa yang suruh sana? Bukan dari kamu? Bukan. Dari mana itu? Ada dari musuh bapaknya. Dari musuh bapaknya? Iya. Urusan tanah yang hektar-hektar di sana itu? Bukan. Dari mana itu? Kalau Tambang? yang hektaran itu dia ada lagi. Ada lagi? Ya, Yang- dari tambang itu sih. Yang istrinya itu dari tambang, ibunya dia? Bukan. Dari mana? Dari saya. Urusan rumah sakit. Dari rumah sakit ke ibunya itu? Iya. Hah? Dari istrinya. bukan, enggak, ibunya dia yang sekarang diabetes. Itu dari mana? Tambang bapaknya. Dari tambang bapaknya. Ada berapa jin dalam badan ibunya itu? Ada berapa jin? 3. Ada 3 jin, oke. Ya, dibikin cemas terus. Bikin cemas. Oke, sekarang sekarang 9 jin nih semua termasuk yang dia ada istrinya, dengar juga kan? Mereka di sini ngeliat ke kamu kan? Iya. Oke, sekarang saya ngomong semua sama jin yang ada di dalam badan kalian ini semua, yang itu tukang sihir, jongos, demonstrasi, iblis dan setan. Demi Allah saya tidak pernah takut dan saya sudah sering membunuh jin. Ya, saya tidak bohong. Kamu tahu kan saya suka bunuh jin? Iya. Oke, tahu? Oke, sekarang saya tanya, kamu mau tobat, masuk Islam, dan kamu keluar, atau kamu saya paksa keluar saja, atau kamu semua saya bunuh dengan izin Allah? Saya tidak mau tobat. Tidak mau tobat? Oke, semua katakan semua yang ada di dalam badan kamu semua ya. Oke, mari kita dengarkan, kamu mau bertobat atau tidak ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan kebesaran ya Allah, datangkanlah siksaan kepada mereka ya Allah. Dalam keadaan seperti ini, saya tetap mengajak kepada si jin untuk meninggalkan kezaliman ini dan untuk bertobat, meninggalkan pekerjaan dia seperti ini dan untuk mengajak mereka kepada Islam. Namun jin ini belum atau merasa masih kuat dan mereka melawan dan tetap bandel dan menolak ajakan saya. Cemas. Oke, sekarang 9 jin nih semua termasuk yang dia ada istrinya, dengar juga kan? Mereka di sini ngeliat ke kamu kan? Iya. Oke, sekarang saya ngomong semua sama jin yang ada di dalam badan kalian ini semua, yang itu tukang sihir, jongos, demonstrasi, iblis dan setan. Demi Allah saya tidak pernah takut dan saya sudah sering membunuh jin. Ya, saya tidak bohong. Kamu tahu kan saya suka bunuh jin? Iya. Oke, tahu? Oke, sekarang saya tanya, kamu mau tobat, masuk Islam, dan kamu keluar, atau kamu saya paksa keluar saja, atau kamu semua saya bunuh dengan izin Allah? Saya tidak mau tobat. Tidak mau tobat? Oke, semua katakan semua yang ada di dalam badan kamu semua ya. Oke, mari kita dengarkan, kamu mau bertobat atau tidak ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan kebesaran ya Allah, datangkanlah siksaan kepada mereka ya Allah. Kemudian saya semakin marah dan kesal, dan kemudian saya bertekad untuk membuat si jin ini merasa kesakitan, kemudian merasa takut hingga mereka menyerah. Lalu saya ruqyah dengan keras. Dan kemudian di tengah-tengah perruqyahan yang keras ini, maka jin tersebut berkata bahwa mereka berusaha untuk membunuh dokter ini. Dan dukun tersebut memerintahkan untuk membunuh dokter ini. Kemudian saya tetap ajak kepada jin tersebut, mengajak tetap untuk tobat dan meninggalkan pekerjaan mereka sambil mengancam kalau tidak saya akan lakukan lebih keras lagi. Dan seperti biasa, seperti tadi, si jin tetap membandel dan membangkang dan menolak untuk menyerah. Cemas. Oke,
Sekarang 9 jin nih semua termasuk yang dia ada istrinya, dengar juga kan? Mereka di sini ngeliat ke kamu kan? Iya. Oke, sekarang saya ngomong semua sama jin yang ada di dalam badan kalian ini semua yang diutus oleh tukang sihir, comas, demonstrasi, iblis dan setan. Demi Allah saya tidak pernah takut dan saya sudah sering membunuh jin. Ya, saya tidak bohong. Kamu tahu kan saya suka bunuh jin? Iya. Oke, tahu? Oke, sekarang saya tanya, kamu mau tobat, masuk Islam, dan kamu keluar? Atau kamu saya paksa keluar saja, atau kamu semua saya bunuh dengan izin Allah? Saya tidak mau tobat. Tidak mau tobat? Oke, semua katakan semua ada di dalam badan kamu semua ya. Oke, mari kita dengarkan kamu mau bertobat atau tidak ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan kebesaran ya Allah. Datangkanlah siksaan kepada mereka ya Allah. Setelah saya terus-menerus melakukan peruqiyan secara keras, alhamdulillah si jin ini kemudian berteriak memohon ampun, terus-menerus memohon ampun kepada saya. Kemudian saya ledek si jin tersebut dengan mengatakan, kapok kamu sekarang, kapok kamu sekarang. Dan kemudian saya ajak mereka tetap untuk bertobat. Dan biasanya jin tersebut tidak mau bertobat karena dia sudah memiliki perjanjian dengan dukun. Dan mereka pun kalau gagal akan menerima konsekuensi karena mereka telah dibayar mungkin dengan darah-darah binatang, persembahan dan lain-lain, sehingga kalau gagal mereka akan dibunuh. Maka saya berjanji kepada mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah dan bantuan kepada Allah. Jika mereka bertobat, maka saya akan berikan mereka satu cara untuk lepas dari dukun tersebut. Kapok? Kapok? Ampun? Kamu minta ampun sama Allah. Ada kesini kamu. La haula wala quwwata illa billah. Dahkanlah ya Allah. Sini, benar kamu. Luruskan. Luruskan kamu. Ya. Oke. Jin. Masalah jin, tetap kamu muncul. Aina ma takuni ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Benar. Saya masih bicara sama kamu. Oke. Sekarang saya tanya, mau tobat ya? Mau tobat ya? Saya dengar. Jin, dengar. Kamu takut, bukan sama yang nyuruh kamu kan? Ya kan? Oke, saya akan selamatkan kamu dengan izin Allah. Mau? Kamu tobat. Syaratnya kamu tobat, nanti saya selamatkan kamu dan kamu tidak bisa dicari lagi sama bos kamu, paham? Mau? Mau? Mau nggak? Mau? Iya, nanti disembuhkan dengan izin Allah. Mau nggak? Itu dulu aja. Kamu mau nggak? Mau tobat nggak? Mau. Oke, ajak 9-9 teman-teman kamu semua. Ada pimpinannya? Kamu pimpinannya bukan? Oke, bilang sama anak buah kamu semua. Kamu semua ikut tobat bersama saya gitu. Mau? Bilang sama mereka semua. Kita tobat. Oke, mau mereka semua? Ajak semua mereka ya, paham? Iya. Ada yang antara kamu punya agama nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang punya agama? Nggak ada. Oke, sekarang kamu pernah dengar bapak ini kan? Bapak ini agamanya Islam tau? Iya. Dia suka sholat kan? Iya. Suka ngaji? Iya. Oke, kalau kamu mau masuk ke dalam surga, kamu mau selamat, kamu masuk Islam dulu, mau nggak? Oke, ajakin semua mereka ya. Nanti setelah itu saya selamatkan kamu dengan izin Allah. Oke? Paham? Ikuti semua anak buah kamu, suruh bilang mereka semua tuh ikutin dong. Suruh bilang mereka. Sakit sekali. Ya enggak, insya Allah. Ya Allah ringankanlah kalau mereka mau bertobat ya Allah. Lembutkanlah ya Allah. Enak? Nah, oke, dengar ya. Sekarang dengarkan saya, ajak anak buah kamu semua. Ya, mau tobat ya? Iya mau. Oke. Tapi aku bagaimana? Enggak, insya Allah kamu tobat dulu, masuk Islam dulu. Nanti setelah itu saya akan aturkan dengan izin Allah kamu diselamatkan, ya. Karena yang menyelamatkan itu adalah Allah. Paham? Oke, ikuti saya. Asyhadu. Ikutin ngomong semua. Asyhadu. Ikutin semua anak buah dia ini semua ngomong semua. Asyhadu. Allah. Ilaha illallah. Wa asyhadu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian jika mereka kemudian bertobat, saya arahkan setelah itu juga untuk datang kepada perkampungan-perkampungan jin muslim, di mana di sana dia bertobat, di sana dia menimba ilmu agama, di sana dia berkumpul dengan jin muslim dan orang jin-jin yang soleh untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan jika ada serangan lanjutan atau mereka hendak diculik lagi, mereka bisa meminta bantuan kepada perkampungan jin muslim tadi dengan meminta pertolongan kepada mereka. Kemudian jin tersebut juga akhirnya di dalam segmen ini pada saat itu meminta maaf kepada si dokter karena telah masuk
di dalam badan si dokter tersebut selama 10 tahun kepada badan keluarganya, pada dia dan istrinya. Kemudian saya tanyakan kepada mereka, mereka dibayar pakai apa? Mereka mengaku dibayar pakai darah ayam dan juga darah kambing. Subhanallah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, sekarang kamu semua ya jin-jin pergi sekarang. Kamu ada bisa lihat dari sini di mana perkampungan jin muslim? Ada yang terlihat? Coba lihat. Oh ya, di sana. Di sana? Iya. Ya, ada? Iya. Ada di sana? Ada. Oke. Di sana perkampungan jin muslim. Jin muslimnya baik-baik di sana kan? Iya. Oke. Cari kamu terdapat jin-jin muslim yang baik-baik perkampungan jin muslim di sana. Kemudian kamu belajar agama Islam di sana, paham? Dan kalau kamu nanti diserang, dicari oleh jin-jin yang oleh dukun yang kamu ngirim, kamu minta bantuan dengan jin-jin yang ada di sana, paham? Dan kemudian kamu nanti belajar ayat-ayat perlindungan. Kamu pernah dengar Om Bapak ini baca Al-Fatihah atau? Pernah tahu? Sering. Nah, kamu kalau ada jin yang mau menangkap kamu atau utusan dari dukun tersebut, kamu bacakan Al-Fatihah dengan niat agar mereka terbakar, kamu pasti bisa membakar mereka, paham? Ya, kamu hafal kali kan? Sering dengar Al-Fatihah walaupun kamu bukan Islam? Sering dengar semua. Dari dokter ini, paham? Iya. Ya. Betul. Saya sudah lama sekali Di badannya. di dalam badan. Berapa lama kamu? Hampir 10 tahun. 10 tahun. 99 ini. Betul. Oh, sekarang kamu dulu dikasih upahnya apa sama dia? Darah ayam atau apa? Ayam sama kambing. Abang ayam sama kambing. Akhirnya terungkap juga bahwa sihir ini senantiasa diperbaharui. Itu artinya orang yang meminta sihir ini senantiasa datang kepada dukun untuk membayar lagi, memberikan persembahan lagi, untuk mengulang, memperbarui sihir ini agar menjadi kuat lagi dan bertahan dalam waktu yang lama. Dan diketahui pula dari peristiwa ruqyah ini, ternyata dokter ini sering datang ke tempat-tempat pengobatan yang tidak syar'i. Dia berobat kepada dukun dan paranormal yang menurut dia itu adalah merepresentasikan Islam. Ternyata mereka salah. Dan kemudian hal ini diketahui oleh jin-jin yang ada di badannya, jin sihir yang dikirim itu, karena mereka merasa tidak berpengaruh dari apa yang dilakukan oleh dokter tersebut, tentang cara-cara dan pengobatannya dan treatmentnya tidak ngaruh bagi si jin-jin tersebut. Lalu saya tanyakan tentang apa yang mereka rasakan ketika mereka diruqyah, dan jin-jin tersebut mengeluh dan mengatakan bahwa mereka merasa seperti mau mati karena saking sakitnya dan tersiksanya oleh pengaruh ruqyah. Maka kemudian semua jin tadi saya ajak taubat dan total keluar secara keseluruhan hingga mereka mengakhiri permasalahan ini dan tidak datang lagi menzalimi kepada si dokter dan keluarganya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, sekarang kamu semua ya jin-jin pergi sekarang. Kamu ada bisa lihat dari sini di mana perkampungan jin muslim? Ada yang terlihat? Coba lihat. Oh ya, di sana. Di sana? Iya. Ya, ada? Iya. Ada di sana? Ada. Oke. Di sana perkampungan jin muslim. Jin muslimnya baik-baik di sana kan? Iya. Oke. Cari kamu terdapat jin-jin muslim yang baik-baik perkampungan jin muslim di sana. Kemudian kamu belajar agama Islam di sana, paham? Dan kalau kamu nanti diserang, dicari oleh jin-jin yang oleh dukun yang kamu ngirim, kamu minta bantuan dengan jin-jin yang ada di sana, paham? Dan kemudian kamu nanti belajar ayat-ayat perlindungan. Kamu pernah dengar Om Bapak ini baca Al-Fatihah atau? Pernah tahu? Sering. Nah, kamu kalau ada jin yang mau menangkap kamu atau utusan dari dukun tersebut, kamu bacakan Al-Fatihah dengan niat agar mereka terbakar, kamu pasti bisa membakar mereka, paham? Ya, kamu hafal kali kan? Sering dengar Al-Fatihah walaupun kamu bukan Islam? Saya sering dengar semua. Dari dokter ini, paham? Iya. Ya. Betul. Saya sudah lama sekali Di badannya. di dalam badan. Berapa lama kamu? Hampir 10 tahun. 10 tahun. 99 ini. Betul. Oh, sekarang kamu dulu dikasih upahnya apa sama dia? Darah ayam atau apa? Ayam sama kambing. Abang ayam sama kambing. Sahabat muslim, alhamdulillah
dengan penanganan, pembekalan akidah, dengan kemudian tausiah masalah menguatkan masalah amal-amal ibadah dan amal soleh, dan berdoa kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan harta-harta yang haram, dan melakukan ketakwaan dan ketaatan secara keseluruhan, mengikuti sunnah Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan kemudian terus berhubungan agar bisa diberi nasihat, dan kemudian pembekalan teknik-teknik agar dia bisa bertahan ketika diserang, bisa bertahan secara mandiri. Alhamdulillah selama proses ini memang tidak bisa langsung satu kali, tapi bertahap. Setelah beberapa kali mengalami kesembuhan yang signifikan, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kisah ruqyah aplikatif kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian si Denny sudah diperbarui. Oh, berobat biar disembuhin gitu ya. Yang kayak tadi kata dia cerita di sungai sana sungai sini itu gitu. Padahal dikibulin karena nggak ngaruh. Sekarang kalau saya di ruqyah ini gimana rasa kamu? Mau mati. Oke, saya ajak kamu karena saya ruqyah dan saya tidak menggunakan apapun. Apakah saya pakai jin lagi? Tidak. Saya memohon pertolongan kepada Allah dan justru saya mengajak kepada kamu tobat. Paham? Jangan kamu masuk di keluarga ini lagi ya. Tidak. Ada nggak teman-teman kamu diantaranya yang masuk di badan istrinya itu teman kamu bukan? Sembilan dengan istrinya. Ah, dia ada di sana juga. Dia udah pada syahadat juga belum di sana? Sudah. Bagus. Oke. Sekarang kamu pergi pertemuan jin muslim di sana, paham? Setelah kamu pergi di sana, kemudian kamu belajar di sana, kamu bertobat di sana ya, dan kamu serang balik mereka. Kalau mereka menyerang pada kamu, insya Allah kamu tidak bisa dihitung oleh dukun itu lagi. Paham? Saya nggak mau terpisah dengan orang ini. Syaratnya tobat. Kalau kamu nggak mau pisah sama orang ini, saya akan paksa tobat. Saya akan pisahkan kamu, saya akan paksa. Oke, sebagai tanda tobat. Kamu harus tahu Allah itu mencintai hambanya. Kamu akan mendapatkan kesenangan hati, ketenangan di sana. Sebelum kamu mati pun kamu akan ditolong oleh Allah. Dan kalau kamu mati nanti kamu insya Allah akan ditolong Allah masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Udah enak. Tenang, kamu gak akan sakit dengan di sini loh. Kamu akan dimudahkan. Oke, sekarang pejamnya. 99-nya semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Masuk lagi semua. Nama 99-nya saya perintahkan keluar lah mulut nanti. Keluar karena Allah. Kalau kalian jatuh, pegang. Keluar semua karena Allah. Keluar. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Keluar semua karena Allah. Keluar semua. Keluar semua. Di badannya semua karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Keluar. Di kepala semua keluar. Di badan istrinya juga. Yang kamu bilang sama teman-teman kamu semua, yang di badan istrinya keluar semua. Keluar karena Allah. Yang di badan istrinya semua keluar karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semua keluar karena Allah. Keluar. Jangan ada yang bohong kamu ya. Kalau saya bisa kamu kibulin, saya nggak lihat kamu, tapi Allah tidak bisa kamu kibulin. Keluar semua, keluar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Keluar sama keluar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua di punggung, di kepala, di mata. Ini di mata. Ini daerah mata semua keluar. Ini mata. Keluar. Ini mata sini keluar. Jangan bohong-bohongan kamu ya. Keluar semua. Semua di mata semua keluar karena Allah. Keluar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Di mata semua. Di mata. Keluar. Di mata. Di mata semua keluar. Di mata. Di mata ini keluar karena Allah. Keluar. Jangan nipu kamu. Keluar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Di mata semua di mata karena Allah. Di mata. Ini mata keluar. Ini kepala. Kepala semua keluar. Ini kepala sini semua keluar. Keluar. Ini mata keluar semua. Ini mata juga keluar semua. Keluar. Masih nyangkut di leher semua keluar karena Allah. Keluar. Ini nyangkut sini keluar kamu. Keluar ini gampang, kamu kasih gampang. Ya Allah, mudahkan dia keluar ya Allah. Mudahkan jin-jin ini keluar ya Allah. Mudahkan jin ini. Allahumma illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al ma syi'ta sahla. Allahumma
ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.